Dan kita ada cerita-cerita politik. Kisah politik, ada beberapa cerita politik, di antaranya adalah contoh Nabi SAW waktu mau mulai berdakwah di Mekah. Ini cerita politik. Waktu itu Nabi diminta oleh orang kafir Quraisy. Hei Muhammad, berhentilah kau dari mengajak orang kepada agamamu itu. Kalau kamu mau berhenti ya Muhammad, akan aku beri kerajaan Mekah untukmu, dan aku nikahkan kepadamu wanita tercantik, dan akan aku beri kepadamu kekayaan yang banyak. Kalau itu cerita politik akhir zaman kan, saya ingin merubah Islam. Yang penting saya jadi pemimpin dulu kan gitu. Nah ini biasanya begitu. Niatnya sih katanya hebat, mau merubah Islam, merubah keadaan umat ini. Sehingga yang penting saya naik dulu. Nabi tidak begitu. Caranya naik itu harus benar. Nabi padahal kalau hitungan politik zaman sekarang kan begini. Yang penting naik dulu, nanti kalau saya jadi raja kan tinggal membawa orang masuk Islam kan gitu. Saya jadi raja dulu, kekayaan banyak, kemudian istri dari keluarga yang apa gitu, nanti kalau sudah punya kekuasaan kan enak, nanti saya dakwah. Saya mau jadi bupati dulu, nanti kalau saya jadi bupati, tidak usah tinggi-tinggi dulu nih, kelas bupati dulu, nanti kalau jadi bupati saya akan membawa umat ke Islam. Itu bukan politiknya Nabi. Politik Nabi adalah kejujuran. Politik Nabi adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak menerima itu semuanya. Padahal Nabi sangat butuh bantuan, Nabi butuh pertolongan. Ternyata Nabi tidak. Kalaupun seandainya matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, tidak, saya akan tidak berhenti. Diberikan apapun kepadaku, aku tidak akan berhenti berdakwah. Karena Nabi bukan mencari kerajaan, Nabi bukan mencari kekuasaan, Nabi ingin menyampaikan kebenaran. Lah ini. Jadi jangan, kalau sekarang yang penting saya jadi dulu deh. Gimana caranya? Pokoknya saya jadi dulu. Nanti kalau sudah jadi saya akan merubah keadaan. Oh enggak bisa. Sebab tujuan sebaik apapun, kalau cara menuju ke tempat tersebut salah, tidak akan diterima oleh Allah. Tujuannya baik, pengen merubah umat, tapi kalau caranya enggak benar, enggak diterima. Seperti itu loh, bangun masjid adalah bagus untuk sholat tarawih. Ini menjelang Ramadan, orang pada sholat tarawih di pinggir-pinggir, di latar-latar di halaman, enggak cukup masjidnya mau digedekan. Gimana agar cepat? Sudah kita bangun masjid adalah bagus, cuman biar cepat kayaknya kita gerakkan perampok aja deh, sama copet. Akhirnya copet gerak semuanya bangun masjid. Ayo, apa diterima oleh Allah? Ya tidak. Caranya enggak benar. Maka tujuan sebaik apapun, jika caranya tidak benar, enggak akan sampai tujuan. Enggak akan sampai tujuan. Maka dari itu waspada dengan calon-calon pemimpin. Ya. Kalau caranya enggak benar, awas hati-hati. Kalau Islam, Islam itu mahal. Islam itu mahal. Orang bisa naik Islam itu mahal. Agama Islam itu mahal, sehingga sering dipakai kendaraan untuk kemana. Jadi kalau mau apa saja itu, lihat mau nyalonkan jadi apa misalnya, kita mencontohkan bukan orang per orang. Barangkali ya Anda bisa membayangkan gini loh, kalau sudah itu orang tidak pernah datang ke Ustadz, nggak pernah datang majelis taklim, giliran mau pemilihan apa deh, mulai datang karena ngerti Islam itu mahal nih. Saya harus pakai stempel Islam dikit deh, cetok di jidat saya ini. Kopi ya Pak Imam. Memang kita tidak boleh prasangka buruk kepada siapapun yang datang ke masjid, datang ke majelis. Kecuali majelis ini mereka tidak datang. Majelis ini mereka tidak datang karena tidak ada stempel di sini. Tidak diketahui stempel jidatnya. Makanya aman alhamdulillah, mereka baik-baik. Kalau datang malam jam 12 malam ngobrol di sini, minum kopi, minum teh, pulang. Selesai. Kami tidak akan ngasih stempel. Tidak, maksudnya apa? Islam itu mahal. Orang itu mau jualan di pasar saja agar laku, demi Allah ini asli loh, pakai Allah lagi. Allah. Ini jadi termasuk orang kalau pengen berbuat diterima di mana, dia orang jahat berpura-pura baik dulu. Sebab nilai kebaikan itu memang dahsyat. Maka dari itu jangan sampai kita ini jadikan Islam hanya tunggangan, ya. Tunggangan menuju politik, menuju kekuasaan, akan tapi jadikan kekuasaan kita menuju Allah gitu loh. Nah ini. Kemudian cerita politik yang kedua nih. Cerita politik yang pertama adalah kalau ingin kita itu punya tujuan, maka caranya pun harus benar. Nggak boleh cara nggak benar, biarpun tujuannya baik,
nanti belum sampai tujuan bisa jadi kita gugur atau runtuh dan sebagainya. Begitu sebaliknya, kalau orang caranya sudah, misalnya ada seorang calon kuwu, dia memang ingin membuat perubahan di kampungnya, ingin menghidupkan pengajian, ingin menghidupkan baca Quran setiap habis maghrib sampai isya kayak dulu lagi, ingin bagaimana televisi diatur semuanya, pengen membuat negara kecil di dalam negara tapi nggak akan mengganggu negara, misalnya membuat peraturan yang bagus. Akhirnya dia berusaha menjadi kuwu, untuk menjadi kuwu yang benar. Nah ini cita-cita mulia, ingin membuat perubahan. Nah kalau memang niatnya baik, tentu caranya harus baik. Untuk sampai, kalaupun seandainya dengan cara yang baik, lah kok dia kalah, maka ketahuilah pahalanya sudah nunggu di hadapan Allah nanti. Kan tidak enak. Bukankah tujuannya ingin disanjung Allah, bukan disanjung manusia? Aduh, saya ingin membuat perubahan, saya menjadi calon ini, mencalonkan ini dengan cara yang benar, nggak main serobot sana, nggak ingin pakai duit yang nggak pakai macam-macam lah. Pokoknya saya dengan bersih, dengan mohon kepada Allah, dengan minta doa dan sebagainya. Lah kok nggak jadi? Sudah dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, cerita politik yang kedua. Kita punya banyak cerita politik. Yang kedua adalah kisah Imam Ali Zainal Abidin dengan Harun Ar-Rasyid. Mungkin pernah kami sindir di sini juga. Kisahnya itu Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah. Seorang khalifah ini lagi ziarah ke Rasulullah. Harun Ar-Rasyid itu turunan dari Sayyidina Abbas. Jadi secara nasab Harun Ar-Rasyid itu kepada Sayyidina Abbas, makanya Abbasi. Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah. Rasulullah punya paman Abbas, Sayyidina Abbas. Lah Harun Ar-Rasyid itu waktu kunjung ke kubur Nabi itu biasa. Orang itu bermanja-manja dengan nasabnya, merasa nasabnya dekat dengan Nabi, wajar. Dan harus berbangga kalau orang punya nasab sambung dengan Nabi. Lah, pamannya Nabi namanya Abbas, dan Abbas punya keturunan Harun Ar-Rasyid. Lalu Harun Ar-Rasyid itu ya bermanja-manja waktu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Ha ana ibnu ammika qad ja. Aku anak pamanmu ya Rasulullah. Di kubur Nabi, aku adalah anak pamanmu. Jadi ketemunya anak paman. Ya, pengikutnya Harun Ar-Rasyid ya kagum. Wah, pemimpinku adalah termasuk dari ahli bait, termasuk dari keluarga Nabi, termasuk dari anak pamannya. Berbangga. Pengikutnya Harun Ar-Rasyid, para khalifahnya adalah seorang yang saat nasabnya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa, normal. Tiba-tiba di samping sana ada lagi yang menyuarakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Imam Ali Zainal Abidin. Salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Ha ana ibnuka qad ja. Aku adalah anakmu telah tiba ya Rasulullah. Kalau Imam Ali Zainal Abidin nasabnya nyambung Rasulullah. Jadi cucu itu kayak anak. Kalau ikan anak paman. Kalau Imam Ali Zainal Abidin anak. Ini cucu anak. Harun Ar-Rasyid melihat, dia tersenyum, Masya Allah. Dia nasabnya lebih dekat daripada aku. Dan bangga sebetulnya. Cuman di belakang Harun Ar-Rasyid ada yang bisikan, ya Khalifah. Kenapa? Khalifah tahu enggak tadi? Iya, itu Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah. Sangat pantas dia mengucapkan, aku adalah anakmu ya Rasulullah. Bukan itu maksudnya Khalifah. Dia punya maksud. Karena orang terpukau dengan dirimu yang punya sambung dengan Nabi, dia ingin menunjukkan kalau dia lebih dekat dengan Nabi. Ini kayaknya urusan politik, Khalifah. Oh iya, jangan-jangan benar juga ini. Seketika itu diriwayatkan katanya Harun Ar-Rasyid sempat marah. Bahkan katanya Ali Zainal Abidin sempat dipegang, sempat ditangkap. Karena ini provokasi, seolah-olah ini ingin menjatuhkan Harun Ar-Rasyid di hadapan umat. Cuman ya untungnya seperti Khalifah Harun Ar-Rasyid ini diselamatkan oleh Allah. Setelah menangkap sebentar dia sadar, bukan, ini adalah yang bisikkan yang salah. Akhirnya balik, yang bisikkan katanya ditangkap, dalam riwayat ya dilepas Imam Ali Zainal Abidin. Lihat, begitu mengerikannya bisikkan ini, dia menjilat. Padahal Imam Ali Zainal Abidin wajar saja bermanja-manja dengan kakeknya. Assalamualaikum ya Rasulullah, biasa, aku adalah anakmu. Dan bukan maksud untuk menjadi tandingan rivalnya dari Harun Ar-Rasyid. Tapi begitulah. Politik ini yang ngiring ini, kalau orang jahat begitu. Itu pengen ngadu. Itu punya maksud. Dia cari masya itu. Dia pengen label paman, label Nabi itu mau dipakai. Akhirnya Harun Ar-Rasyid sempat marah, tapi setelah itu Allah memberikan petunjuk kepada Harun Ar-Rasyid, sehingga dalam riwayat Harun Ar-Rasyid tidak sempat menghukum Imam Ali Zainal Abidin. Nah ini maksudnya, ini yang membisikkan, hati-hati. Maka kalau Anda memilih pemimpin itu yang ngusung siapa? Lalu kalau yang ngusung nggak jelas itu, maka Anda ikut andil sepanjang dia punya kejahatan, Anda punya tabungan masuk rekening Anda.
Makanya memilih itu gak gampang, hanya kasih 100 ribu. Dikasih 100 juta saja jangan milih kok. Kalau memang Anda takut kepada Allah, cuman 100 ribu sudah tergiur. Misalnya, ini problem besar dalam urusan memilih. Jangan dianggap sepele, tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda memilih orang yang dalam dugaan Anda adalah dia tidak baik secara dirinya atau tidak baik dari yang mendukungnya, maka ketahuilah Anda termasuk ikut andil di dalam menjerumuskan dia. Sehingga dosa yang mereka lakukan pun akan ditumpangkan kepada Anda. Na'udzubillah.